Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Farah Muhammad Ghazan dari kelas AK25F. Hari ini, saya akan membandingkan hukum pidana Indonesia dari KUHP lama atau WVS menuju KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Latar belakangnya, KUHP lama merupakan warisan kolonial Belanda atau Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Secara filosofis, ia berakar pada aliran klasik yang sangat menekankan pada aspek pembalasan dan kepastian hukum formal. Undang-undang ini lebih individualisme. Seiring berjalannya waktu, KUHP lama dianggap asinkron dengan realitas di Indonesia karena sifatnya yang lebih kolonialisme, fokus pada perlindungan kepentingan penguasa di zaman kolonial. Dan juga KUHP lama sangat ketinggalan zaman, belum mengatur tindak pidana modern seperti cyber, korporasi, dan lain-lain. Dan juga KUHP lama terlalu kaku, hanya mengenal sanksi penjara dan denda tanpa alternatif yang lebih humanis. Berikut saya akan memberikan tabel perbandingannya. Yang pertama dari landasan filosofisnya, lebih individualisme dan retributif. Sedangkan di KUHP baru itu lebih nasionalisme dan humanisme, serta keadilannya lebih restoratif. Yang kedua ada sistem hukumnya. KUHP lama lebih statis dan formalitas, sedangkan di KUHP baru itu dinamis dan sosiologis karena mengakui living law atau hukum adat. Selanjutnya ada subjek hukumnya. Di KUHP baru hanya orang perorangan, naturally person. Di KUHP yang baru ada orang perorangan dan korporasi. Lalu ada tujuan pemidanaannya. Di KUHP lama itu menghukum pelaku, sedangkan di KUHP baru itu rehabilitasi, reintegrasi, dan penyelesaian konflik. Lalu di sistem sanksinya. Di sistem sanksinya yang pertama di KUHP lama itu kaku atau single track system, sedangkan di KUHP baru itu lebih fleksibel atau double track system, pidana dan tindakan. Lalu alasan dan proses penyusunan KUHP baru. Pembaruan KUHP baru merupakan upaya dekolonialisasi dan demokratisasi dan konsolidasi hukum pidana. Mengapa menjadi kebutuhan nasional? Karena kedaulatan politik di Indonesia sebagai bangsa merdeka. Indonesia memerlukan hukum yang lahir dari nilai-nilai luhur bangsa. Dalam artian KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia itu harus berlandaskan pada landasan di Indonesia, yaitu Pancasila, bukan hukum yang hanya melalui warisan penjajah, serta menyadukan berbagai aturan pidana yang tersebar di luar KUHP ke dalam satu kodifikasi yang harmonis, dan juga menyesuaikan dengan standar hukum hak asasi manusia atau HAM internasional dan perkembangan kejahatan transnasional. Lalu tujuan KUHP baru adalah kepastian, keadilan, dan nilai hidupnya. Penyusunan KUHP baru bertujuan untuk menyelaraskan 3 pilar utama hukum dengan perubahan norma. Yang pertama ada kepastian hukum, diwujudkan melalui asas legalitas yang diperketat, atau tidak ada suatu tindak pidana yang dapat tidak ada suatu tindakan yang dapat dipidana sebelum ada undang-undang yang mengatur. Namun, tetap memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menginterpretasikan norma secara jelas guna menghindari multitafsir. Yang kedua ada keadilan, menggeser paradigma dari sekedar menghukum menjadi memulihkan. Contohnya, adanya pidana kerja sosial bagi tindak pidana ringan sehingga pelaku tidak harus masuk penjara namun tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya ada pengembangan masyarakat dan nilai hidupnya. Pengakuan terhadap hukum yang hidup atau living law atau yang biasa disebut dengan hukum adat dalam pasal 2 KUHP baru. Hal ini memastikan bahwa hukum negara tidak abai terhadap norma moral dan sosial yang ditaati masyarakat setempat. Selanjutnya ada sistematika KUHP lama versus KUHP yang baru. KUHP lama ada 3 buku. Buku pertama tentang aturan umum dari pasal 1 sampai 103.
Buku kedua tentang kejahatan, pasal 104 sampai 488. Buku ketiga tentang pelanggaran, pasal 489 hingga 569. Karakteristiknya lebih membedakan secara tajam antara kejahatan dan pelanggaran. Lalu, di KUHP yang baru, terdapat ada 2 buku. Yang pertama ada aturan umum, ruang lingkupnya berlaku hukum, lalu tindak pidananya pertanggungjawaban pidana asas kesalahan, culpability, pidana, pemidanaan, dan tindakan. Lalu ada buku kedua tentang tindak pidana, pengelompokan berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi negara, masyarakat, dan individu. Karakteristiknya lebih menghapus dikotomi kejahatan, pelanggaran, dan menggabungkan menjadi satu istilah, yaitu tindak pidana. Lalu, apakah KUHP baru merupakan penyempurnaan dari KUHP yang lama? Menurut saya, iya, karena KUHP baru bukan sekedar revisi, melainkan rekodifikasi total. Ia menyempurnakan kelemahan sistematik KUHP lama dengan memperkenalkan konsep modify legalitas atau keseimbangan hukum tertulis dan hukum adat. Dan sistem pemidanaan yang lebih modern seperti pidana pengawasan dan kerja sosial. Lalu apa arti pembaruan bagi masa depan hukum pidana? Pembaruan ini menandai era hukum pidana nasional yang beradab. Masa depan hukum pidana Indonesia tidak lagi hanya bertumpu pada penjara seperti carceral state, melainkan pada pemulihan keadilan. Hal ini menuntut aparat penegak hukum untuk mengubah pola pikir dari sekedar corong undang-undang menjadi penegak keadilan yang mempertimbangkan kemanfaatan sosial. Jadi, menurut saya, perbedaan KUHP lama dengan KUHP baru itu sangat signifikan karena KUHP lama itu masih terlalu fokus kepada penguasa kolonial pada saat itu, sedangkan KUHP baru itu jelas tujuannya untuk memperbarui KUHP yang lama. Mungkin segitu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.